Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa di telur merpati itu tidak ada kuning telurnya atau egg yolk ya. Tapi sebelum membahas faktor penyebab daripada ketidakadaan kuning telur pada burung merpati, kita akan sedikit apa itu kuning telur ya, kita bahas sahabat semua. Jadi kuning telur atau egg yolk merupakan salah satu bagian dari kuning telur di mana embrio itu bisa berkembang ya. Jadi kuning telur itu sahabat semua dikelilingi oleh yang namanya putih telur atau albumen atau oval bumin ya. Jadi warna kuning telur itu tergantung sahabat semua kepada jenis makanan yang dikonsumsi oleh merpati kita gitu ya. Nah, sahabat semua, pertanyaan emang ada gitu ya sahabat semua. Jadi di garis bawahi ya sahabat semua, jadi pakan untuk merpati kita yang seimbang tentunya ini akan berpengaruh juga nanti kepada egg yolk ini gitu ya. Jadi kalau pakan yang mengandung nutrisi yang cukup dan seimbang itu akan menghasilkan kuning telur yang berwarna kuning dan lebih berkualitas gitu ya, seperti keoren-orenan. Pakan yang tidak mengandung nutrisi yang cukup dan seimbang itu akan menyebabkan kualitas daripada telurnya menurun gitu ya. Jadi untuk warnanya juga agak lebih pucat sahabat semua. Atau kuning telurnya itu seperti cerah gitu ya. Terus untuk putih telurnya itu akan seperti encer berair ya, tidak kental gitu. Yang bagus itu yang kental sahabat semua, mengelilingi daripada kuning telur atau egg yolknya. Dan tentunya sahabat semua ada berbagai macam lagi kelainan pada telur merpati ini. Ada yang telurnya ganda atau ada telurnya yang gampang pecah gitu ya, lembek dan lain-lain. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan membagi dua bahasan ya sahabat semua. Jadi ada faktor penyebab telur tanpa kuning telur dan bagaimana penanggulangan telur tanpa kuning telur gitu ya. Sahabat semua, untuk faktor-faktor penyebab dari telur merpati tanpa yolk, salah satunya adalah faktor dari keturunan. Jadi merpati itu dihasilkan dari keturunan yang kurang baik gitu ya. Umumnya itu akan mampu menghasilkan telur yang berkualitas kurang baik pula gitu ya. Jadi faktor keturunan ini sangat kalian harus perhatikan. Dalam artian sahabat semua, keturunan yang bagus itu umumnya akan mampu menghasilkan telur merpati yang berkualitas baik gitu ya. Yang kedua dari kualitas pakan. Pakan yang berkualitas dalam artian komposisi bahan yang tepat yang diberikan ke merpati kita dari jumlah kandungan nutrisi itu sangat mempengaruhi laju pertumbuhan dari kesehatan merpati itu ya. Jadi merpati yang sehat sahabat semua, makanan pula yang bagus, merpati kita akan mampu memberikan atau menghasilkan telur yang berkualitas. Faktor yang lain yang ketiga, bagaimana kita dalam perawatan daripada merpati kita gitu ya, baik itu dari sanitasi kandang, lingkungan, serta kualitas pakan pada ternak kita gitu. Kalau kita memberikan perawatan yang bagus, kebersihan yang kandang dioptimalkan, tentunya nanti tidak ada yang namanya telur tanpa yolk gitu ya. Nah, yang tidak kalah penting, faktor yang keempat sahabat semua, adalah faktor dari cuaca atau iklim ya di sekitar lokasi kandang kita. Kalian juga harus memperhatikan ya iklim atau cuaca di kandang kita gitu ya. Iklim yang cocok dengan persyaratan hidup unggas itu harus diperhatikan gitu ya. Jadi sahabat semua, ini faktor cuaca ini sangat mendukung kesehatan bagi merpati kita ya. Jadi dari pertumbuhan serta kualitas daripada
telurnya itu gitu ya. Nah, sahabat semua, telur tanpa kuning telur itu bisa terjadi, sahabat semua, karena merpati kita itu sangat terkejut atau stres yang berlebihan ya. Nah, ketika stres disekresikan cairan putih atau albumen yang kemudian dibungkus dengan bahan pembentuk kerabang seperti halnya terjadi pada pembentukan telur yang normal. Ovum tidak menghasilkan iok atau kuning telur. Namun, sahabat semua, akibatnya adanya efek kejutan dari luar, magnum menghasilkan albumen yang kemudian bergerak menuju organ lain. Nah, sehingga dibungkus dan keluar menjadi telur tanpa iok gitu ya, sahabat semua. Sahabat ternak semua, lalu yang kedua, bagaimana penanggulangan untuk telur merpati kita tanpa yok atau tanpa kuning telur ini gitu ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengatasi kualitas atau mutu telur merpati kita diperoleh dengan kualitas yang baik. Jadi tidak lembek, putih telurnya tidak encer, serta kuning telurnya dalam kondisi normal, kuningnya maksimal gitu, tidak pucat gitu ya. Ini ada beberapa kisi yang harus kalian pahami. Yang pertama, sahabat semua, kita harus melakukan seleksi daripada merpati ini atau culling ya, sejak dari periode starter. Nah, untuk mengatasi penanggulangan yang kedua dengan cara pemberian pakan yang berkualitas dan seimbang pada video sebelumnya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana perawatan atau proses penanganan kepada merpati kita secara baik ya, berkaitan dengan kebersihan, sanitasi kandang, lingkungan, serta kualitas pakan yang diberikan pada merpati kita. Yang keempat adalah bagaimana kita untuk pengendalian daripada suhu kandang. Jadi jangan sampai kandang terlalu lembab ya, sahabat semua, sehingga nanti indukannya bertelur dengan maksimal. Nah, yang terakhir sahabat semua adalah pengendalian kondisi lingkungan dengan pemeliharaan lokasi kandang yang benar-benar tepat, dalam artian tidak terlalu ramai, tidak terlalu jauh dari aktivitas orang-orang gitu ya, tapi kita bisa memantaunya gitu, sahabat semua ya, memperhatikan bagaimana si indukannya ini bisa berkembang biak dengan baik gitu ya. Demikian mungkin sahabat semua untuk materi kita kali ini, telur merpati tanpa yok atau kuning telur ya. Bagaimana penyebabnya dan bagaimana penanggulangannya. Jika ada sedikit masukan mungkin dari sahabat semua yang belum masuk ke materi ini, silakan bisa memberikan komentar yang terbaik untuk para peternak merpati pemula gitu ya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.